Halo, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah kurang baik nih. Dari mana? Dari rumah. Sendirian? Iya, Kalau boleh tahu rumahnya di mana? rumahku di Cipayung Kak. Wah, lumayan ya jalan ke sini. Kamu naik motor atau dianterin? Tadi aku naik motor, soalnya aku nggak ada yang nganter. Oh, gitu. Nampaknya hari ini mukamu nggak ceria nih. Kira-kira ada sesuatu? Iya nih Kak, aku mau cerita sesuatu. Oh, gitu. Sebelum cerita, kita bikin komitmen tentang waktunya dulu ya. Kira-kira nih mau berapa waktu nih yang kamu ingin bahas masalah kamu pada hari ini gitu. Menurut aku sih 30 menit lebih juga udah cukup Kak. Oke, baik kalau kayak gitu silahkan kamu ceritakan dulu masalah kamu seperti apa. Iya, jadi sebelumnya kenalin kan tadi kita belum kenalan loh Kak. Oh iya, saya lupa. Silahkan kenalin dulu nama Hmm, kamu. nama aku Dija. Nah, aku punya masalah nih Kak, makanya hari-hari ini belakangan ini aku lagi sumpek, bingung, risau, pokoknya semuanya ada deh karena aku nih kan mahasiswa semester 7 nih Kak. Nah, lagi nyusun skripsi, tapi aku masih banyak banget kekurangannya, terus habis itu masih banyak masalah-masalah yang belum aku temuin juga, dan aku pas mau nulis juga kadang-kadang suka bingung. Nah, itu yang buat aku belakangan ini sering risau, sering pusing, sering galau, karena gini Kak, jadi sebelum itu aku memang udah nyusun skripsi dari awal mau masuk semester ini, udah diajarin, tapi Kak karena sekarang ini lagi pandemi nih Kak, makanya sekarang apa-apa ribet, terus aku galau banget karena perpustakaan gak ada yang buka, udah gitu aku belakangan ini susah tidur Kak, karena ya itu mikirin skripsi besok gimana. Nah, besok terus tuh yang buat aku bikin males gitu. Gimana sih orang males kan, namanya orang males, terus kayak gelisah gitu, kapan nih selesainya. Sama semua temen aku juga permasalahannya sama, jadi aku ke bawah gitu, risau, bingung gimana nih biar cepet selesai gitu Kak. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu nih, usaha kamu itu untuk mengejar ketinggalan kamu itu tuh dengan cara apa gitu? Ini sih Kak, kalau aku tuh orangnya ya, eh, terdapat juga beberapa aku orangnya itu kadang panikan juga, kadang Gitu. panikan. Jadi kalau dosen mintanya besok, aku tiba-tiba kaget gitu, makanya. Nah, itu dia nih, karena aku lagi susah banget cari materi. Nah, perpustakaan pada tutup, artikel pun nggak mendukung aku buat nyusun skripsi. Nah, itu yang buat aku nggak bisa tidur, gelisah. Apalagi pas dosennya chat, minggu depan kita bimbingan ya. Padahal aku juga belum dapat materi apa-apa gitu. Nah, cara aku ngejarnya itu juga bingung, karena memang bimbingan saat ini kan belum boleh tatap muka nih Kak. Mm-mm. Dan itu juga daring. Nah, pas daring Mm-mm. kita juga bingung. Dosen menjelaskan apa, aku juga bingung. Jadi nggak masuk sama sekali gitu. Makanya kita sebagai mahasiswa semester akhir gini jadinya pusing, gelisah juga. Gimana ya biar kita mencapai target tapi bisa selesainya cepet gitu. Oh gitu. Jadi karena sekarang kan juga daring, Mm-mm. terus dosen itu apa-apa maunya cepet kan, Iya. kayak harus bimbingan pada hari itu juga gitu. Jadi kamu sama teman-teman kamu kendalanya itu gitu. Eh, apa kamu ada usaha lain gitu dengan teman-teman, entah kayak kalian berdiskusi bareng kayak gitu untuk mengerjakan skripsi gitu ada? Kalau diskusi sih mungkin ada, cuman kendalanya yaitu karena sekarang kan kayak mau kemana, misalkan kita mau ketemuan di tempat rumahnya si A, Mm-mm. tiba-tiba di daerah dia itu juga menerapkan social distancing. Social Mm-mm. distancing kita wajib lapor. Nah, sedangkan Mm-mm. kita di daerah kita juga masih ada yang belum boleh keluar rumah, atau kita tidak diperbolehkan sama orang tua kita untuk keluar rumah.
Makanya kita berdiskusi juga via online, jadi semuanya online. Kita juga kalau online diskusinya ya gitu-gitu aja. Nah apalagi kalau sama temen ya, kita ngobrol, diskusi buat skripsi, buat materi dan lain-lain, tapi ujung-ujungnya kita juga boret gitu. Namanya di online gimana sih kita lihat nggak tatap muka gitu, ngobrol juga kurang enak kalau diskusi lewat online gitu kan. Jadi kalau online gitu menurut aku sih kurang efektif banget gitu kalau lagi berdiskusi sama teman, apalagi temannya kita beda nih, masalah kita beda-beda kak, judul kita, skripsi kita juga beda-beda. Makanya dari itu kita diskusi juga ada yang nyambung, ada yang enggak. Ada juga yang memang orangnya susah bikin bikin kita dapat solusi buat skripsi kita gimana, masing-masing juga pasti kita bingung karena nggak tatapan muka langsung gitu. Jadi kita bingung mau masalah kita ini, dia bilang ini tapi kita masalahnya ini belum kelar gitu. Oh gitu. Jadi usaha kamu itu sebenarnya sudah bagus. Kamu sudah mau berdiskusi dengan teman-teman, terus kamu juga sudah mencari informasi gitu. Kira-kira apa sih kendala-kendala yang lain lagi gitu? Kalau kendala lain aku sih, menurut aku pribadi, kendala aku sih dari diri aku sendiri ya. Kemauan aku ini susah gitu, mau ngerjain sesuatu susah pastinya. Karena emang kalau mau kita lagi misalnya tergantung mood aku gitu kak. Kalau aku lagi pengen ngerjain ya ngerjain cepet. Nah pas di mood yang bagus itu mau ngerjain cepet tapi kita belum ada materi, jadi aku bingung sendiri gitu. Kan kalau cewek gitu, perempuan gitu, kalau misalkan mau apa-apa juga tergantung mood kan. Nah Terus? mood kita tuh kadang naik turun, jadi nggak ada dari diri kita sendiri, dari diri saya sendiri ini nggak ada kemauan buat kerjain gitu, kayak males-malesan gitu, kayak ngegampangin. Kadang ada perasaan saya kadang ngegampangin gitu kak, jadi besok aja lah, kan masih bisa ada besok gitu. Oh gitu. Nah tadi kan kamu bilang apa kamu kalau nggak mood itu eh, suka ngapain sih kira-kiranya gitu? Apa yang bikin kamu nggak mood gitu? Yang kamu lakukan pada saat nggak mood itu kamu tuh ngapain gitu? Aku sih kalau nggak mood itu kadang ya kayak gitu, apa, di kamar main handphone, baca-baca artikel, sosial media sih yang paling digunain sekarang gitu. Tapi ya itu kak, sosial media itu nggak bisa jauh dari aku, makanya aku suka bingung kalau mau ngapa-ngapain. Kayak mau diri sedikit, mau ngelakuin ngerjain sedikit skripsi tersebut, kita malah leha-leha gitu. Ada yang ngajak main malah kita milihnya main. Jadi dalam diri kita sendiri kadang nggak ada kemauan dari dalam diri kita sendiri, nggak ada kemauan dalam saya buat ngerjain sesuatu. Tapi padahal terkadang memang mood saya mau ngerjain, tapi ya itu kurang kurang efektif gitu. Maksudnya kita mau nyari apa belum dapet, jadi itu juga yang bikin mood saya menurun gitu kak. Oh jadi ketika kamu nggak mood itu kamu bermain sosial media, handphone gitu kan, lebih nge-scroll sosial media dibandingkan kamu mengerjakan skripsi gitu. Oke, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Kira-kira nih komitmen kamu itu untuk supaya cepat selesai skripsinya itu kira-kira kamu bakal ngelakuin apa nih gitu, usaha kamu supaya ya kamu lulusnya tepat waktu. Kalau aku sih pengennya ya ada dukungan dari teman-teman, terus dalam diri aku sendiri juga butuh banget motivasi, solusi dari teman-teman yang lain, dan aku juga butuh banget kayak masukan-masukan dari teman-teman atau yang lain, keluarga yang paling dekat pasti ya. Tapi mungkin karena keluarga juga tidak terlalu kembali ke kita, maksudnya terlalu dekat dengan kita karena masalah kita mereka tidak tahu, jadi saya ya udah memotivasi diri saya sendiri mungkin agar lebih giat dalam membuat skripsi dan mencari artikel-artikel dari mana saja gitu, maupun dari bertanya ke teman-teman yang lain, bukan dari teman dekat kita tapi bisa juga dari kakak kelas. Mungkin motivasi saya sih kayak gitu kak, dari nyari artikel, banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang lain, bukan orang dekat saja gitu,
banyak relasi-relasi, mungkin seperti itu motivasi dalam diri saya harus saya tambahkan. Wah, keren ya, berarti motivasi kamu itu seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak sih kendala yang kamu rasakan itu? Mungkin gini sih Kak, kalau aku kendalaku karena memang kurang dukungan dari keluarga mungkin ya, kurang dukungan dari keluarga untuk uh, karena keluarga juga tidak selalu memperhatikan saya gitu. Jadi ya mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, jadi nggak lebih ke saya menanyakan atau apa ada masalah setiap hari atau tidak gitu. Tapi lebih ke masalah ini sih Kak. Uh, saya ini orangnya nggak mau kalau ada saran yang nggak baik gitu. Gimana tuh Kak? Jadi saran saran orang yang nggak baik itu malah atau judge dari orang-orang yang memang mau menjatuhkan saya gitu biar saya nggak semangat lagi, itu pasti ada aja dari orang luar. Nah, namun ada beberapa yang mendukung, tapi ya lebih banyak pastinya yang lebih membuat semangat saya turun gitu. Jadi nggak ada motivasi dari teman-teman saya, walaupun dia memang melihat saya itu ya kayak giat belajar atau apa dilihatnya, karena saya nggak suka eh, ngumbar kesedihan di sosial media, lebih ke lebih ke kesenangan saya. Nah di situ banyak orang yang mengira saya hidupnya itu selalu senang 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 dan senang gitu, nggak ada mereka lihat yang kita turun. Tapi sekalinya kita membuat sesuatu atau di sosial media atau yang sedih-sedih seperti itu, mereka langsung menjudge kita seakan kita paling paling gak inilah menyembunyikan hal-hal yang negatif di belakang mereka, dan seakan mereka itu malah melihat kita dari satu titik jika kita punya kesalahan gitu. Jadi membuat down seseorang, membuat down saya gitu sendiri gitu. Oh, sabar ya, sabar. Saya mengerti yang kamu rasakan. Saran saya, karena kan banyak orang-orang nih yang menjatuhkan kamu itu. Kan ada pepatah pernah bilang kan kayak kamu punya dua telinga satu mulut, kamu lebih baik menutup kuping kamu, jangan nggak usah kamu dengerin omongan orang-orang, kamu lakukan ya udah apa yang kamu pikirkan benar itu aja. Menurut saya seperti itu. Bagus sih usaha kamu sudah untuk mengejar skripsi ini, kamu sudah mati-matian untuk usaha kamu, ditambah juga omongan orang-orang itu kamu harus bisa mengendalikan gitu. Kamu berhak mendengar dan berhak juga kamu nggak usah mendengar gitu. Mana yang kamu harus dengar, mana yang enggak, kamu harus bisa mengolah itu gitu. Uh, Kiranya sih seperti itu gitu. Bagaimana kamu, perasaan kamu sudah lebih enakan kah atau masih ada yang ingin kamu ceritakan? Silahkan. Sudah sedikit lega sih, cuman saya juga mau cerita nih Kak. Jadi kenapa ya kalau misalkan kita dekat sama seseorang, tapi seseorang itu memang mendekatkan kita saat kita lagi tinggi-tingginya saja, tapi pas kita lagi turun, mereka bukannya mensupport atau memberi kita motivasi. Tetap tadi kayak masalah saya yang membuat saya down itu, ya itu karena mereka hadir saat kita sedang tinggi atau saat meraih kesuksesan lah gitu menurut saya. Nah jika kita sedang butuh mereka, malah mereka lebih mementingkan orang lain. Sama seperti masalah saya yang tadi terkait sama yang membuat saya down, ya seperti itu. Mereka memang baik kepada kita. Nah mereka baik hanya ada maunya gitu. Kenapa seseorang pasti kalau memang berbeda-beda ya orang, tapi menurut saya ya kalau mereka memang mau mendekatkan ke kita, dekat dengan kita, tapi tidak mensupport kita juga buat apa gitu. Nah itu yang saya pikirkan, kenapa orang-orang mindset mereka itu mungkin ya gue temen lu tapi ya inilah itulah inilah, tapi kalau kita turun mereka bukan mensupport, malah membuat kita lebih down lagi kayak tadi tuh Kak, terkait sama yang saya bikin down. Oh gitu. Jadi tuh banyak teman-teman kamu ini yang bikin kamu itu down parah gitu karena omongan-omongan mereka gitu. Apa kamu ini tuh anaknya sering
bercerita kepada orang-orang lain gitu, kepada teman-teman kamu, apakah kamu itu menganggap mereka semua itu teman gitu. Jadi kamu menceritakan semuanya kepada mereka, dan kamu kayaknya nih ya, yang saya lihat kayak menganggap kayak oke, nanti kalau gue baik sama dia, dia bakal baik sama gue gitu. Apakah seperti itu pandangan kamu kepada teman-teman kamu? Enggak sih, kayak saya juga, kalau saya orangnya memilih memilih teman, saya melihat dari karakter mereka, tapi saya orangnya eh, tidak suka memilih-milih teman, maksudnya membeda-bedakan. Kalau mereka mau temenan sama saya, ya saya terima. Tapi kalau mereka tidak tidak suka dengan sifat saya atau karakter saya, silakan mereka pergi. Jadi saya menerima apapun pendapat mereka, saran mereka, tapi yang buat saya down itu kenapa dia nggak, dia udah tahu sifat kita, dia udah tahu karakter kita, tapi dia malah menjelek-jelekan kita gitu lah istilahnya, menjelek-jelekan kita ke orang lain gitu. Tapi padahal mereka itu teman yang sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan saya gitu. Malah mereka pergi dan mereka menceritakan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang tidak baik tentang saya gitu, Kak. Gitu. Nah, lalu kamu pernah berpikir nggak sih dari omongan teman-teman kamu, terus cara kamu bermain, itu bisa menunda skripsi kamu loh? Kalau aku sih berpikirnya memang seperti itu, Kak. Memang berpikiran pasti mereka dapat membuat saya juga lebih menunda skripsi. Tapi ya dalam diri saya juga saya tingkatkan motivasi diri saya sendiri. Tapi saya susah gitu dapat motivasi buat saya lebih fokus ke skripsi saya, karena pikiran saya juga, saya butuh teman, saya butuh orang yang bisa membuat saya relax buat kerjakan sesuatu. Saya butuh teman buat biar saya dapat motivasi yang cukup buat mengerjakan sesuatu itu seperti skripsi saya. Dan saya butuh teman untuk saya curhat cerita tentang apapun itu yang ada dalam diri saya, dan dia mampu menutup-nutupi, maksudnya membuat menutupi itu cerita yang, misalkan cerita saya yang bukan yang masalah pribadi, bukan untuk skripsi atau apa, ya dia mampu menutup mulut gitu, nggak kesana kesini menyebar luaskan tentang diri saya yang tidak baik, atau membuat ada omongan-omongan dari kuping kiri saya yang terdengar dari orang lain itu yang bukan kenyataan dalam diri saya itu seperti itu. Makanya saya suka membuat diri saya tuh menyendiri lebih, menurut saya lebih enak gitu. Kayak saya udah cerita sama teman saya sudah lega, namun lebih saya cukupkan itu lebih ya di kamar gitu, menyendiri, merenungkan diri saya. Mungkin saya kurang melihat orang dari sisi mana, sisi kanan, sisi kiri, apapun itu sisi dia, saya lihat hanya dari kebaikannya saja. Saya belum mengenal dia lebih baik atau lebih luas gitu. Jadi dalam diri saya ya udah, saya lebih ke memotivasi diri saya agar saya tidak terlalu terbuka dengan orang lain atau tidak terlalu banyak bercerita tentang masalah pribadi saya gitu, Kak. Oh, seperti itu. Apa ada dorongan-dorongan dari entah kan teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, keluarga, pacar mungkin, apakah ada dorongan itu kayak ayo lo harus kerjain skripsi kayak gitu? Ada satu dua orang pasti ada yang membuat saya ayo cepat, biar nggak ada apa yang dipikirin lagi, biar kita cepet dalam mengerjakan sesuatu itu. Ya ada dorongan dari 1 sampai 2 orang itu pasti ada, karena itu sangat saya butuhkan banget, Kak, dorongan dari orang yang terdekat atau dorongan semangat dan lain-lain dari orang terdekat itu memang saya butuhkan sekali, karena itu yang push saya agar segera menyelesaikan skripsi saya atau mengerjakan hal-hal yang belum saya kerjakan. Oh gitu. Nah, jadi kesimpulan yang kita bahas pada permasalahan kamu ini, jadi kamu itu harus fokus dengan skripsi kamu. Kamu tuh nggak usah dengerin orang-orang. Kamu harus fokus, dan kamu harus bisa memanajemen waktu kamu. Entah kamu harus bermain, kamu harus kuliah, ngerjain skripsi seperti itu. Nah, dari
pembicaraan kita pada waktu hari ini, saya ingin mencontohkan kayak setiap kamu mengutarakan perasaan kamu kayak saya akan bertanggung jawab semua atas resiko yang telah saya hadapi. Seperti kayak kamu kan tadi bilang kamu itu gak fokus untuk skripsi karena kamu keseringan main HP kan, nge-scroll IG lah, nge-scroll sosial media pokoknya. Nah, saya ingin menyampaikan di akhir di awal kalimat itu kamu bilang kayak saya merasa kecewa gitu terhadap diri saya karena saya membuang-buang waktu saya dengan bermain sosial media sehingga skripsi kamu itu nggak selesai seperti itu. Bagaimana bisa? Bisa Kak. Coba silahkan kamu utarakan perasaan kamu nih, kekecewaan kamu karena kan kamu juga harus mengejar waktu karena kamu kan sekarang sudah di semester akhir gitu. Silahkan. Jadi saya sangat kecewa banget karena saya sudah membuang-buang waktu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak membuat saya menyelesaikan sesuatu dengan cepat, dengan mengerjakan sesuatu dengan cepat, dan saya juga menyesal karena waktu saya buang-buang untuk menonton apapun yang tidak perlu dan tidak mencari-cari hal yang baik dan mendukung untuk saya mengerjakan skripsi tersebut. Jadi saya akan coba untuk di waktu saya luangkan untuk mencari sesuatu yang dapat menunjang skripsi saya lebih cepat dan dapat membuat saya memotivasi diri saya sendiri. Oke, baik. Jadi menurut kamu seperti itu ya. Nah, kira-kira nih solusi apa sih yang untuk supaya kamu itu tuh biar bisa cepat selesai skripsinya, kira-kira menurut kamu solusinya itu apa gitu? Ya, solusinya sih mungkin saya lebih banyak mengulas artikel-artikel di luar yang ada di internet. Mungkin saya bisa tanya-tanya dengan dosen saya, bisa tanya-tanya dengan orang lain yang sudah berpengalaman dengan skripsi. Jadi saya bisa banyak relasi untuk mengerjakan hasil skripsi tersebut dengan cepat, Kak. Oh, jadi solusi kamu itu kamu akan mencari-cari artikel lagi, kamu akan belajar sendiri gitu kan, supaya cepat nih skripsi kamu selesai gitu. Bukan begitu? Ya, betul, Kak. Oke, baik. Kan karena kita sudah melebihi waktunya, mungkin konseling selanjutnya kira-kira kapan nih? Mungkin di minggu selanjutnya kali di hari yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Oke, boleh kalau seperti itu. Semoga saya harap kamu bisa melewati masalah kamu dan kamu udah bagus kok gitu, semangatnya sudah ada untuk menyelesaikan masalah kamu di semester akhir ini supaya skripsinya cepat selesai seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih saran-sarannya, masukannya. Saya sudah sedikit tenang dan bisa memotivasi diri saya agar lebih berjuang lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam belajar, dalam apapun itu yang dapat memotivasi diri saya lebih bangkit lagi. Oke, baik, sama-sama ya, semoga kamu cepat selesai.